Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. And many more. We're around Indonesia. Share pengalaman ya. Nah, ini Ya. pengalaman pertama yang mau saya share itu terkait spasial langsung ya. Ini kayaknya yang kanan nih familiar ya. Apa ya? Kalau Kak Eka tahu nggak ini apa? Pagar laut kayaknya ya, Kak ya. Yang lagi viral nih ya, Kak ya. Lagi viral kebetulan. Nah, Viral banget. kenapa kok apa namanya Kementerian ATR BPN ini mengeluarkan ini, karena kan ini informasi publik yang bisa diketahui oleh masyarakat, tapi ini terkait bidang tanahnya. Nah, kalau misalnya soal pagar lautnya sendiri misalnya kok bisa diberikan sertifikat HGB, itu kewenangan Kementerian ATR BPN dan menteri yang bisa menjawab seperti itu. Tapi pada prinsipnya ini secara spasial tugas kami di Kementerian ATR BPN adalah memetakan secara spasial tanah yang sudah terdaftar apa yang belum, seperti itu. Nah, untuk melihatnya itu ada di Bumi ATR. Kemudian saya perlihatkan di sini ada Cistaru. Ini kebetulan tadi saya coba masih kurang bisa gitu kan. Nah, itu untuk pemetakan RT/RW atau RDTR di apa namanya RTR yang ada di seluruh Indonesia. Yang ini terkait dengan spasial dan terkait apa ya namanya untuk rencana tata ruang nasional, wilayah, masing-masing kota, kabupaten itu harusnya ada seperti itu. Kemudian lanjut kalau yang ini Jakarta 1. Nah, Jakarta 1 itu ini saya contohin Jakarta ya, bukan terus habis itu saya nggak menasional, enggak, karena Jakarta ini yang salah satu komponen spasialnya itu cukup lengkap untuk perencanaan kota. Jadi kalau misalnya kita klik gitu kan, ini kita bisa tahu nih, oh ternyata si apa namanya si ini tuh badan jalan atau seperti apa. Nanti kita coba share ya salah satu contohnya ya, maksudnya penggunaan untuk peta Jakarta 1 ini seperti apa. Ini kan cuma slide tampilannya aja. Kemudian lanjut, nanti setelah saya stop share ya untuk simulasinya ini. Kemudian lanjut, nah ini salah satu contoh kegiatan untuk yang ini pengukuran sekaligus apa namanya peninjauan yuridis panitia untuk tanah MRT Jakarta, salah satu objek vital nasional yang kita tahu dia ada deponya. Nah, ini lagi dilakukan pengukuran gitu kan. Jadi beberapa kali pengukuran karena terkait pembebasannya harus cocok sama pengukurannya. Kemudian yang ini juga apa namanya yang ini saya sedang melakukan sertifikasi aset terhadap aset tanah pemerintah. Pada saat itu saya sebagai analis pertanahan di situ, jadi saya menengok secara yuridisnya, secara fisik ini sekolah, dan secara yuridisnya dokumennya lengkap dan dikuasai oleh pemilik lahan, dimanfaatkan sebagai sekolah yang nanti diatasnamakan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian kalau yang di kanan sendiri saya ada kegiatan PTSL atau program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diinisiasi oleh pemerintah untuk sertifikasi tanah gratis yang akan diberikan hak milik maupun hak guna bangunan. Nanti kalau misalnya mau informasi lebih lengkap terkait bedanya hak milik atau hak guna bangunan, untuk hak milik sendiri ini sekalian nge-share ya. Kalau hak milik sendiri itu hak yang diberikan penuh oleh negara untuk memanfaatkan hak atas tanah tanpa jangka waktu. Nah, sementara kalau hak guna bangunan itu memiliki jangka waktu dan harus dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan di situ. Ya, namanya juga HGB. Kalau misalnya perkebunan itu akan diberikan HGU, tapi dia punya konsensi yang minimal 5 hektar seperti itu. Dan itu aturannya ada di PP 18 tahun 2021 terkait pendaftaran tanah yang terkait pengembalian hak, dan juga ada di Permen ATR BPN nomor 18 tahun 2021. Nah, itu apa ya? Nah, ini sebelum terima kasih sebenarnya aku pengen share yang tadi saya bilang yang ini nih, peta Jakarta 1 ya, apa Kak? namanya yang tadi katanya pagar laut ya. Ya, Oh iya, coba ya. boleh di bumi ya, Kak Bisa ya. clickbait sih sebenarnya. Ya, di Bumi ATR. Sebenarnya mau bilang clickbait
Boleh nggak ya? Nggak. Nah, jadi gini, teman-teman pas lagi viral pagar laut itu bisa ngelihat kok ada petanya dari mana ya? Karena kan ini kita kelihatan nih, kalau kita orang perpetaan kan kelihatan ini garis pantai nih, ya kan? Ini garis pantai dan ini ada bidang tanahnya seperti itu. Lah, kok bidang tanahnya overlapnya sama yang biru? Nah, itu gunanya kita untuk belajar peta dan belajar spasial. Nah, kalau terkait aspek penerbitannya atau kasusnya dan segala macam itu saya nggak bisa bicara. Lebih ke BPN ini transparan kok, menginformasikan kepada masyarakat dan tidak ditutup-tutupi untuk terkait mana yang bidang tanah yang sudah terpetakan atau yang belum. Nah, yang jadi kasus adalah kalau misalnya sertifikatnya itu belangko lama atau masih belangko putih. Jadi kalau misalnya Mas Eka punya mbah gitu kan, punya mbah yang dia itu misalnya punya sertifikat warna putih. Loh, sertifikat kan warnanya hijau ya, bukan warna putih ya, apalagi agak bladus gitu kan, itu berarti belangko lama sebenarnya. Jadi bukan berarti sertifikatnya itu nggak benar, tapi setiap tahun dan dari sejak masa kemerdekaan itu dulu BPN itu masuknya itu Kementerian Dalam Negeri, masuknya Direktorat Agraria. Jadi masuk di masing-masing daerah masing-masing seperti itu. Nah, itu belangkonya masih warna putih gitu. Kemudian pada saat menjadi Badan Pertanahan Nasional di tahun 88 baru penggantian belangko menjadi belangko warna hijau seperti itu. Kemudian sekarang ada yang namanya sertifikat elektronik yang bisa dipantau di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, selain di aplikasi juga kita mendapatkan selembar kertas yang bolak-balik, dan itu bisa di-scan QR-nya dan hanya bisa di-scan di aplikasi Sentuh Tanahku itu untuk memastikan keaslian data dari sertifikat elektronik. Dan belangko elektronik pun juga khusus dicetak langsung dari Peruri seperti itu. Nah, ini saya contoh kemarin ada yang ngeluh sama saya, misalnya ya, loh kok ini contoh ya, saya lupa tempatnya di mana. Kok tanah mbah saya di sini kalau di Bumi ATR belum terdaftar ya, tapi sertifikatnya ada kok gitu. Terus saya tanya, coba deh lihat sertifikatnya kayak gimana, nggak apa-apa deh, rahasia terjaga, boleh deh sekali foto gitu kan. Nah, pas saya lihat sertifikatnya warna putih. Oh, solusinya datang ke BPN untuk melakukan validasi, atau misalnya mengajukan untuk pengukuran ulang untuk ganti belangko. Seperti itu adalah salah satu contoh. Oh iya, terima kasih Pak. Salah satu contoh untuk penggunaan Bumi ATR seperti itu. Nah, yang bahaya adalah kalau misalnya sertifikatnya masih warna putih itu tadi, atau misalnya belum terdaftar sama sekali, itu yang bahaya. Karena misalnya ini kan akses kan dibuka untuk publik ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada tanah yang kelihatan kosong gitu, wah ini belum terdaftar nih, ini apa ya. Nah, kalau misalnya SD masih oke lah, berarti penguasaannya Pemprov. Nah, kalau misalnya dia tanah kosong gitu kan, nah mafia tanah bisa masuk nih, pura-pura daftar atau gimana, itu bisa aja terjadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau keluarganya punya sertifikat, dilihat sertifikatnya, oh ini aman nggak ya, bisa pengecekan sertifikat BPN, biayanya 50.000, atau bisa ke notaris atau PPAT untuk informasi ini tanahnya terdaftar atau enggak. Dan kalau benar-benar ingin memastikan, bisa validasi juga di kantor pertanahan seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang Bumi ATR ya. Saya kasih contoh yang Jakarta 1. Untuk Jakarta 1 sendiri, dia itu aplikasinya punya Pemprov DKI Jakarta sebenarnya, dan dia itu data spasial yang cukup lengkap terkait rencana kota DKI Jakarta. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada menara BTS dan segala macam. Kita bisa pilih legendanya. Nah, ini ada persil BPN juga. Jadi kita sudah integrasi dan kerjasama sama Jakarta 1 untuk memperbarui persil-persil yang ada di Jakarta. Ini khusus Jakarta ya, karena saya nggak tahu kalau
daerah lain seperti apa. Nah, kalau di sini dia itu bisa lengkap nih, badan air, badan jalan, cagar budaya, yang kita menunjukkan untuk rencana kotanya seperti apa. Nah, untuk di BPN sendiri gunanya apa sih si rencana kota ini? Nah, kalau misalnya dia rencananya itu merah misalnya, merah kan berarti K1 ya, kayak gini nih contohnya. Nih K1. Itu kita lihat ITBX-nya dulu. ITBX-nya. Nah, ITBX-nya itu rencana kotanya itu budidaya, ya kan? Terus habis itu dia itu untuk perdagangan dan jasa skala kota. Jadi kalau misalnya contoh nih, ada yang mau mengajukan hak milik di sini, gitu kan? Tapi dia nggak dari Girik, tapi dari tanah negara. Ada yang mau mengajukan Girik di sini, ya kan? Kok Girik sertifikat di sini. Terus dia udah HGB gitu kan, terus dia mau ditingkatin jadi hak milik, tidak bisa karena penggunaannya sudah jelas-jelas untuk kawasan komersil. Kalau kawasan komersil tidak bisa untuk dijadikan hak milik tuh. Tapi kalau misalnya kawasannya kuning ini yang perumahan kepadatan sangat tinggi, jadi pemerintah itu cukup bijak memberikan hak milik itu kepada kepemilikan rumah tinggal gitu, yang nanti hak milik ini bisanya diwariskan atau diperjualbelikan seperti itu. Tapi kalau misalnya perumahan yang kalau misalnya dia ternyata untuk ruko dan segala macam, kan ada aspek bisnisnya. Jadi dia untuk mengontrol itu dari kantor pertanahan sendiri itu memberikan dia HGB supaya kita lihat nih tiap 30 tahun atau tiap 20 tahun dia betul menggunakannya untuk perdagangan dan jasa enggak, atau jangan-jangan dia gunakan sebagai rumah tinggal, berarti kan peruntukannya sudah lain gitu kan. Nah, fungsi pengontrolannya itu ada di situ. Dan kebetulan kalau di Jakarta sendiri enaknya karena di Jakarta 1 ini sudah benar-benar ini ya, benar-benar komplit. Jadi kita bisa lihat nih rumah kita itu zonanya seperti apa gitu. Saya contoh jalan ke kontrakan saya ya, karena saya nggak punya rumah ya di Jakarta ya, saya punyanya ngontrak sama suami kebetulan gitu kan. Nah, kalau kantor saya di sini nih, nanti kita lihat kantor saya dekat Aeon ya. Mungkin kalau mau mampir, Mbak, aku di Aeon nih, mau ketemu, itu boleh DM aja Instagram, nggak apa-apa. Aeon banget tuh ya Mbak ya. Aeon Tanjung Barat, jadi deket stasiun Tanjung Barat sama Aeon Tanjung Barat seperti itu. Wah, enak banget, deket sama sama KRL ya. Iya. Siap. Itu. Terus apa namanya? Lah, ini kok nggak keluar ya? Lagi nge-loading. Dia lagi loading. Ya, karena memang loadingnya lama karena kan emang data spasialnya tentu aja kebayang ya, ada berapa ratus ribu dataset yang ada di sini. Nah, salah satu fungsinya kita di Kementerian ATR BPN tapi tahu spasial, meskipun saya ngerjainnya yuridis ya, kayak tadi pensertifikatan dan segala macam, saya nggak ngukur loh ya. Kalau ngukur itu kerjaannya teman-teman seksi 1 atau survei dan pemetaan gitu kan. Kalau saya itu terkait aspek yuridisnya. Nah, keuntungan saya meskipun saya itu dari sisi spasial, itu saya jadi tahu nih, oh ternyata tadi aspek-aspek pemberian hak milik dan hak guna bangunan itu seperti itu, bahwa kalau kenapa kok kita berikan HGB sebenarnya lebih ke aspek itu. Karena kalau misalnya cenderung misalnya diberikan hak milik tanah negara ini, takutnya dia sewenang-wenang untuk menggunakan kepentingannya seperti itu. Nah, ini saya contoh ya, Aeonnya deh. Aeonnya itu perdagangan dan jasa, tapi dia itu bisa didirikan pemukiman, tapi dengan syarat ya mungkin pemukimannya harus dengan toko gitu kan, atau misalnya apartemen, jadi kayak yang apartemen yang di bawahnya kawasan komersil itu juga bisa seperti itu. Ntar ini nggak keluar, tadi udah keluar nih. Ini kalau kayak gini wilayah, iya. Ntar masih loading. Nah, ini contoh. Ini kuning ini berarti ini kawasan. Nah, ini udah keluar kan. Yang ini RTH. Secara rencana di RTH. Oh, berarti dari ini kan Aeon nih. Nah, depannya kan ada taman tuh. Nah, dia harus membebaskan untuk taman seperti itu. Kalau dia bangun untuk misalnya dagang cimol di sini ya nggak boleh gitu. Nah,
Ini juga misalnya ini K2, berarti K2 itu kalau di sini perdagangan dan jasa skala wilayah perkotaan gitu. Jadi yang didirikan harus perdagangan dan jasa, nggak boleh rumah. Nah, kalau kontrakan saya di sekitaran sini nih, nah, oh ternyata R1 perumahan kepadatan sangat tinggi. Nah, kalau R2 apa ya? Kepadatan tinggi gitu. Nah, nanti kriterianya kalau di sini itu bisa di sini, bisa dilihat di sini. Kalau teman-teman yang suka mainan WebGIS itu nanti pasti ngerti gitu. Oh, ini cara masukinnya gimana ya? Pakai apa namanya? Pakai GeoJSON sama SHP kan biasanya kan ini raw datanya. Nah, ini kebetulan kalau di Jakarta 1 tuh raw datanya paling lengkap se-Indonesia untuk RDTR atau rencana detail tata ruang di Indonesia, ini satu yang paling lengkap. Nah, satu peta peta satu yang di inisiasi sama BIG sama Bappenas juga sebenarnya arahnya akan ke sini seperti itu. Cuma ya kita tantangannya adalah dataset yang disediakan kan besar sekali, sehingga tadi aja loadingnya aja lemot banget. Tapi pasti yakin kedepannya Indonesia akan jauh lebih baik dari ini. Nah, ini kita bisa lihat KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, KTB-nya berapa, KDH-nya berapa gitu. Jadi kita bisa lihat koefisien dasar bangunannya berapa untuk yang didirikan di sini, terus koefisien tinggi bangunannya itu berapa meter gitu kan. Kemudian koefisien dasar hijaunya dia harus menyediakan ruang hijau berapa, terus yang bersyarat apa aja, ini ITBX-nya ya diizinkan bersyarat, tidak terbatas sama terbatas bersyarat sama terbatas. Ini kalau R1 berarti nggak boleh bikin rumah susun di sini nih. Gitu. Nah, kalau nggak boleh juga bikin pesantren, bikin ini nggak boleh nih, terbatas nih gitu. Nah, kalau yang itu bolehnya di mana? Di kawasan SPU atau skala pelayanan umum gitu. Jadi pelayanan untuk pelayanan masyarakat gitu kan. Nah, ini perkantoran, SPU skala kota, ini tuh apa ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti ada semua di sini gitu loh. Oh, ini apa sih? Misalnya ini SD atau kelurahan. Nah, ini RPH. Nah, ini salah satu contoh memanfaatkan geospasial gitu untuk kerjaan di Kementerian ATR BPN seperti itu. Mungkin cukup paparannya dari saya. Nanti saya balikin ke slide. Terima kasih dulu deh. Oke, terima kasih buat paparannya dan memberikan gambaran juga ya ke teman-teman Indopeta semua, sahabat Indopeta semua, buat pengalamannya Kak Amyu nih di BPN, khususnya di BPN Jaksel ya Kak ya. Oke, tadi juga ada beberapa tips and trick gitu ya yang bisa diikuti sama teman-teman sobat Indopeta semua gitu. Nah, tadi dari mulai mendaftar sampai mengikuti SKD, sampai mengikuti SKB, terus kalau udah lulus dari perhitungan sementara gitu ya, baik live stream YouTube-nya gitu, terus kemudian tips and triknya seperti apa, jangan flexing dulu seperti itu gitu ya. Terus habis itu juga persiapan pas mempersiapkan untuk berkas-berkasnya juga harus detail satu gitu. Kemudian sampai ke mulai di dunia pekerjaan gitu, harus sopan santun, harus habis itu banyak komunikasi ke senior juga, terus upgrade skillnya kita juga gitu, sehingga nanti tadi yang pangkat sama golongannya dan ininya juga ya, benefit yang diterima sama teman-teman sobat Indopeta semua juga akan mengikuti juga dari apa yang sudah kita usahakan, apa yang kita sudah pelajari, kita tingkatkan terus sehingga semuanya itu akan kembali lagi kita juga. Dan juga tadi satu kata-kata hari ini dari Kak Amyu juga ya, jadi PNS itu adalah pengabdian kepada bangsa dan negara, jadi memang harus dipatri dalam sanubari teman-teman pada saat memang mendaftar ke ASN atau PNS itu harus mengutamakan pelayanan dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, karena memang ASN ini adalah salah satu
istilahnya ini ya apa pelaksana lah ya, pelaksana negara ya gitu. Oke, Kak Amyu, jadi itu tadi untuk sharing sessionnya gitu ya, dan juga beberapa tips and trick yang tadi kita udah share juga. Terima kasih banyak Kak Amyu untuk sharing sessionnya. Ini nanti kita bisa lanjut lagi di sharing-sharing berikutnya. Tadi ada banyak banget topik-topik yang bisa kita bahas lagi gitu ya. Kita tutup dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih Sobat Indopeta semua. Terima kasih Kak Amyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, kita masuk ke sesi diskusi nih Kak. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan gitu ya dari teman-teman. Jadi ternyata yang masuk itu nggak cuma dari CPNS dari BPN Kak, ternyata juga ada yang dari DKI nih Kak. Jadi ada pertanyaan nih Kak, pada saat dari CPNS DKI itu sekarang ini lagi ngisi DRH Kak. Mungkin ada tips and trick khusus nih Kak buat ngisi DRH dan informasinya seperti apa, karena kebetulan dulu kami juga pernah ya kerja honorer nih di DKI gitu ya. Terus habis itu mungkin ini ada pertanyaan sedikit nih Kak mengenai tukin gitu ya kayak atau TKD atau tunjangan kinerja daerahnya DKI itu seperti apa, karena katanya kan wow banget nih Kak gitu. Jadi yang mungkin bisa dibuka by peraturan yang berlaku dan juga publik sifatnya gitu ya, nanti kita bisa sharingkan Kak. Mungkin gitu Kak Amyu, silakan Kak, mungkin bisa di-sharing Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masa deg-degan itu zaman dulu udah lalu gitu kan. Nah, jadi kalau isi DRH memang betul mengikuti seluruh apa yang dipersyaratkan, ada modulnya biasanya. Jadi dari BKN itu menerbitkan modul untuk pengisian DRH atau teknis pengisian DRH, dan itu benar-benar harus diikuti. Jadi kemarin itu ada kesalahan saya, itu harus ada yang ditulis tangan gitu kan. Nah, saya penulisan tangannya itu saya tidak tahu kalau misalnya itu harus ditulis dengan tangan sendiri, kayak ini kan udah ada nama kok ternyata disuruh tulis nama lagi gitu kan. Nah, itu saya kelewat dan sudah submit di BKN. Kemudian saya bertanya nih sama Biro Orpek, yang kebetulan Biro Orpek Kementerian ATR BPN ini luar biasa sekali membantu gitu kan. Nggak apa-apa Kak, nanti kalau misalnya ada kesalahan disubmit, dan ternyata itu juga diumumkan jika terdapat kesalahan pengisian pada di BKN, silahkan melakukan revisi submit di sini gitu kan. Itu juga ada apa namanya seperti itu. Nah, kalau misalnya DRH itu bisa menggugurkan atau enggak, bisa jadi menggugurkan, karena ada yang misalnya dia itu ternyata memasukkan data yang palsu atau data yang salah, setelah diverifikasi oh ternyata jurusannya tidak sesuai dengan yang di daftar awal misalnya, atau jurusannya itu enggak bagaimana, atau misalnya dia memasukkan identitas atau memasukkan apa. Nah, itu kan nanti ketahuan semua tuh pada saat pengisian DRH itu diteliti lagi. Nah, itu bisa menggugurkan. Jadi tetap jangan jumawa ya, tetap was-was gitu kalau misalnya pada saat sudah dinyatakan diterima tapi belum dapat NIP, itu masih bisa ada kemungkinan gugur. Tapi sebenarnya memang peluangnya jarang sih, sangat kecil sekali ketemu yang sudah isi DRH tapi dia itu nggak sampai dapat NIP, itu jarang. Hanya beberapa case aja yang itu memang case berat gitu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk tunjangan kinerja daerah dari Pemprov DKI, jadi disclaimer itu bisa dicari di internet ya, di googling kita bisa lihat. Kalau di sini saya udah sempet nyari gitu kan, takutnya ada yang nanyain katanya ini Kemen Sultan atau apa lembaga pemerintah daerah yang Sultan. Sebenarnya bukan Sultan banget ya. Jadi karena Pemprov DKI sendiri itu punya pemasukan APBD yang cukup besar dari misalnya pajak kendaraan bermotor, dari pajak bumi dan bangunan, kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah atau BPHTB itu. Nah, itu
dan retribusi lain-lain seperti pajak wisata, pajak hotel dan segala macam yang masuknya ke retribusi daerah, bukan ke negara secara langsung ya, tapi ke retribusi daerah, itu menyebabkan APBD DKI ini cukup support untuk menunjang kegiatan daerah di DKI Jakarta, termasuk untuk memberikan tunjangan kinerja daerah kepada PNS-nya seperti itu maupun pegawai lainnya seperti itu. Nah, tapi tetap aja sesuai dengan aturan ini lagi kena efisiensi juga. Tapi kalau untuk peraturan untuk tunjangan kinerja daerah itu sudah ada aturannya di Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai atau yang kita biasa sebut tunjangan kinerja. Ini saya kebetulan udah download gitu kan. Nah, saya coba share screen ya untuk bookingnya TKD itu. Ini udah terlihat Mas? Ya. Sudah. Mas Eka udah lihat kan ya? Nah, ini lanjut ya kan. Nah, ini contoh tadi yang nanya dia mau dinas apa ya, atau pelaksananya aja ya. Kalau yang ini kan dia jabatan administrasi ya, jadi camat, lurah, kepala subbagian gitu kan. Jadi kalau pengen tahu lurah DKI Jakarta nih mungkin TKD-nya berapa, silahkan lihat sendiri. Nah, kalau ini dia yang tadi dibilang pelaksana ya. Nah, pelaksana ini ada teknis ahli, terampil, operasional ahli dengan kelas jabatan yang tadi misalnya tadi saya 7 nih. Kalau 7-nya di sana segitu, 7-nya di sini segini gitu. Bisa dilihat. Nah, calon pegawai negeri sipil dapatnya berapa? Dia masuk jabatan kelas 2 dengan jumlah TPP atau TKD sekian. Itu. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Enggak perlu didektekin ya. Jadi semuanya bisa dibaca sendiri dan transparan. Jadi kalau kelihatan loh kok gede banget ya, itu tadi saya sudah jawab reasonnya dan itu pun juga sesuai kebutuhan. Dan kebetulan kalau di Pemprov DKI Jakarta itu mengisi yang namanya e-kinerja. Nah, pengisian e-kinerja ini itu akan menentukan seberapa tunjangan kinerja daerah yang juga diterima sama dia, atau sini disebutnya TPP ya. TPP yang diterima dia, semakin nggak rajin mengisi ya akan semakin kecil yang diterima, dan tentu saja potongannya besar. Misalnya dia terlambat sedikit, itu juga ada skema pemotongannya yang itu juga ada aturannya sebenarnya gitu. Nah, ini semuanya bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk yang jabatan pelaksana di luar yang tadi instansi gitu kan. Nah, kalau yang ini kan ternyata ada perbedaan sedikit dari yang tadi ke nih ada yang wakil direktur, kepala, dan ini jabatan ini ya, jabatan tinggi ya, maksudnya yang tadi pejabat tinggi Pratama, Madya. Nah, ini juga ada nih yang pada rumah sakit. Ternyata yang di rumah sakit koefisiennya juga beda. Ini bisa dilihat. Itu kalau di rumah sakit tipe A, B itu calon PNS-nya sekian, tenaga teknisnya sekian. Jadi kalau mau melihat itu berapanya ada di sini seperti itu. Nah, begitu juga di Kementerian Keuangan itu nanti ada perpresnya terkait TKD Kementerian Keuangan. Mungkin mau dicari kali ya nih. Tunjangan kinerja Kementerian Keuangan. Jadi kalau yang Kementerian Keuangan ini berdasarkan Perpres nomor 111 tahun 2017. Nah, ini belum ada pembaruan ya, jadi masih yang ini kita coba lihat gitu kan. Nah, ini enggak ada lampirannya ya. Ini deh Tatat. Sebentar, nanti kayaknya diedit aja deh yang itu. Ini ya. Kementerian Keuangan. Coba. Jangan saran mungkin. Itu kan petunjuk ya, Perpres.
Tunjangan kinerja. Apa ini ya? Iya, malah nggak ketemu-temu. Nah ini nih, nah ulangin. Nah ini apa namanya? Nomor 156. Nah ini nomor 156 tahun 2024, tanggal 17 Oktober 2014 diundangkannya. Iya, jabatan 1 sampai jabatan ini nomor setujunya sekian, seperti itu. Untuk perubahannya, apakah sudah ada perubahan? Mari kita lihat dulu. Itu kan perpres ini. Kita lihat ininya dulu. Apa sih namanya? Kita lihat di ininya, di PPKRI ini aturan lumayan banyak. Nah, diubah dengan perpres ini. Ini mengubah, berarti ini sebenarnya yang terakhir ini nih. 2017 ya Kak ya? Iya, yang 2017, cuma ya masih belum ada ininya. Nggak ada lampirannya aja. Ya, dia ada presentasinya Kak. Dia ngaturnya di presentase. Jadi tadi di dalam si Perpres yang 111 2017 ini. Oh iya, ini ada 150% kan. Nah ini. Ya betul. Jadi ini tinggal dikali sendiri ya Kak ya. Iya. Gitu. Kelihatan ya tadi ya. Iya. Siap. Jadi nanti Sobat Indopeta semua ini udah kebayang ya. Jadi gimana sih untuk bisa mengisi DRH, tips and triknya seperti apa? Tetap harus detail gitu ya. Dan juga tetap harus waspada, tetap harus melihat modul yang disediakan oleh BKN dan juga kementerian lembaga terkait gitu, karena memang itu yang akan memandu teman-teman untuk bisa mengisi DRH dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, untuk masalah tunjangan kinerja atau tunjangan kinerja daerah atau tukin atau tambahan untuk kinerjanya teman-teman nanti selama udah bekerja di ASN, nanti bisa dicari dan di googling melalui internet gitu ya, atau mungkin bisa pakai AI kali ya sekarang ya, mungkin ya bisa dibantu juga sama AI juga. Oke, jadi itu tadi kita tutup untuk sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.